Ya, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah instrumentasi cerdas, eee, ingin mempresentasikan tentang review kami dari paper berjudul A Multisensor Smart System for Volcanic Ash Monitoring oleh B. Ando, S. Baglio, dan juga V. Marleta. Nah, jadi kami akan mereview paper yang telah kami baca dan telah kami rangkum. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 teman saya. Yang pertama ada Irfan Hermansyah, Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. lalu ada saya sendiri, Rainer Beth Andrew, juga ada Rais Ovade Yanusase Alim, Halo, salam sejahtera. dan juga Yohanes Dio Krisna Adi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik, saya lanjutkan. Pertama itu untuk bab abstrak. Nah, abu dari aktivitas gunung berapi dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, gangguan jarak pandang, hingga kelancaran aktivitas transportasi, khususnya pesawat terbang. Maka dari itu dibuatlah multisensor yang mampu mendeteksi adanya abu vulkanik, banyaknya abu yang ada pada udara, serta dapat membedakan antara abu dan partikel lain pada udara. Sensor ash granulometri atau dalam bahasa Indonesia adalah granulometri abu menggunakan transducer piezoelektrik sebagai sensor deteksi abu vulkanik. Penghitung flow rate menggunakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan sejumlah abu pada penampung. Lalu untuk membedakan abu digunakan unsur intrinsik paramagnetic partikel yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke metode dan juga pendalaman materi ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang aktivitas vulkanik dan juga efeknya bagi kehidupan manusia. Nah, aktivitas vulkanik terutama pada kawasan dekat bandara menyebabkan gangguan pernapasan dan gangguan keselamatan penerbangan. Instrumen tradisional atau instrumen lama untuk menentukan apakah kondisi udara layak untuk penerbangan relatif masih mahal, sulit untuk dikelola dan juga untuk dipertahankan. Nah, seperti contohnya penggunaan satelit dan juga kamera inframerah. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan instrumen yang lebih murah dan mudah dirawat. Walaupun dengan kekurangan bahwa instrumen tersebut kurang spesifik, namun tetap memenuhi kebutuhan pemantauan awal kondisi udara yang relatif luas, terutama pada kawasan bandara. Nah, instrumen yang dikembangkan memanfaatkan arsitektur microcontroller yang murah dan hemat energi. Informasi yang diambil mencakup waktu, ruang, kecepatan, dan arah angin, serta granulometri partikel abu. Nah, di slide kita bisa melihat wujud nyata dari multisensor yang telah dirangkai sebelumnya. Nah, rangkaian sistem sensor dan elektrik berada di dalam kotak tahan air, debu, pasir, dan partikel makro lain yang dapat merusak sistem. Penampung diletakkan di bawah corong, di mana penampung dapat membuang abu ataupun debu yang terkumpul secara otomatis ataupun manual. Nah, pengumpulan sampel abu yang ada dari gunung berapi tersebut dikumpulkan melalui corong biru seperti pada gambar dan juga melewati corong warna hitam hingga ke pengumpul di bawah. Nah, ini gambar multisensor secara teori, secara di atas kertas gitu ya. Transducer piezoelektrik diletakkan pada corong dengan sudut 45 derajat untuk mengurangi pembacaan yang berulang. Agar data lebih akurat, beberapa sensor infrared berbentuk dioda fototransistor diletakkan pada penampung untuk mengukur banyaknya abu yang terkumpul. Diletakkan juga magnometer untuk memantau partikel yang terkumpul. Sensor angin dan hujan juga digunakan untuk menambah informasi yang dikumpulkan. Nah, bisa kita lihat pada gambar, pembacaan awal untuk abu yang ada pada udara itu terdapat pada piezoelectric transducer yang diletakkan pada sisi corong. Nah, untuk memperkuat pembacaan data, dilakukan pembacaan oleh magnetometer dan juga dioda atau fototransistor yang diletakkan secara berurutan agar mengecek
ketinggian abu yang telah terkumpul dan juga apakah yang dikumpulkan itu adalah abu atau bukan. Nah, di situ juga ada shutter yang berfungsi untuk membuang abu yang telah terkumpul supaya bisa dilakukan pembacaan yang baru lagi. Baik, pemrosesan sinyal dan data dilakukan oleh microcontroller Droids Multi Interface Board atau MUIN dengan PIC 18F2520 dengan frekuensi 40 MHz. Data kemudian dikirimkan secara nirkabel dengan protokol IEEE 802.15.4 kepada operator. Sistem dapat menggunakan baterai dan atau fotovoltaik jika tidak ada sumber energi yang tersedia. Jadi kesimpulannya dapat diletakkan pada remote area atau area yang jauh dari sumber energi listrik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Kali ini saya menjelaskan tentang permodelan dan desain sistem deteksi granulometri abu. Nah, skema gaya interaksi antara partikel abu vulkanik dan transducer piezoelektrik ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, itu ada volcanic ash atau abu vulkanik, ada transducer piezoelektrik. Nah, di situ memiliki kemiringan 45 derajat. Setiap butir abu berdampak pada permukaan piezoelektrik dengan gaya F sehingga menghasilkan gaya listrik. Nah, gaya interaksi F dapat diselesaikan menjadi dua gaya, yaitu komponen tangensial Ft yang efeknya pada sensor piezoelektrik dapat dianggap diabaikan, dan A sebagai komponen normal Fp. Next. Nah, selain itu dengan asumsi bahwa partikel abu dan transducer piezoelektrik adalah padatan elastis linier dan memodelkan partikel abu sebagai bola radius RA, tegak lurus Fp dapat ditentukan dengan hukum Hertz, yaitu Fp sama dengan 1,2644 rho A pangkat 3/5 kali 1/Kp plus Ka pangkat 2/5 kali RA kuadrat PA pangkat 6/5. Ini merupakan rumus dari hukum Hertz. Dampak partikel abu menghasilkan tegangan impulsif pada piezoelektrik dan transducer piezoelektrik yang akan mulai berosilasi pada frekuensi alami Fn, sehingga menghasilkan tegangan berosilasi dengan frekuensi yang sama. Amplitude sinyal tegangan ini berkurang dengan laju eksponensial, yaitu ke atas eksponen. Tegangan yang dihasilkan oleh sensor piezoelektrik tergantung pada granulasi abu melalui istilah A yang terkait dengan gaya tumbukan dan karenanya ke jari-jari partikel. Faktanya, dampaknya dan akibatnya parameter A juga akan terkait dengan kecepatan dan kepadatan partikel yang jatuh. Namun demikian, kerapatan abu biasanya merupakan karakteristik daerah vulkanik sementara. Dekat dengan tanah, partikel abu mencapai kecepatan terminal konstan. Oke, kemudian untuk sintesis dan karakterisasi dari sistem penginderaan. Sensor granulometri mengadopsi dari transducer piezoelektrik 7BB353L0 dari Murata dengan diafragma berdiameter 35 mm. Amplifier memberi sinyal tegangan yang sebanding dengan muatan dari transducer piezoelektrik. Kemudian cut-off frekuensi yang didefine according to expert. Jadi menurut para ahli, agar sistem piezoelektrik ini piezoelektrik sensitif terhadap aktivitas seismik dengan tujuan implementasi trigger system untuk automatic opening dari top shutternya. Kemudian power consumption dari sensor sendiri yakni 10 mA 3,3 volt dengan tadi ada tambahan radio juga, radio mode dari XB Pro dengan power consumption 215 mA dan 3,3 volt. 3,3 volt. Kemudian untuk validasinya dibuat eksperimen nyata dari pada laboratorium dengan menguji dampak partikel tunggal secara berulang. Kemudian dilakukan pengujian abu dari Gunung Etna dengan 3 typical size di mana ada small, medium, dan large.
dengan interval 0,4 sampai 2 mm. Berikut merupakan hasil eksperimen di mana untuk ACM merupakan experimental impulse response dari piezoelectric sensor. Kemudian untuk yang bagian kanannya merupakan details dari device impulse response dari tiga ukuran abu yang tadi diklasifikasikan, yakni small, medium, dan large. Begitu. Selanjutnya, Nar. Kemudian untuk yang kiri merupakan gambar skematik dari pengkondisian sinyalnya. Kemudian untuk yang bagian kanan merupakan frekuensi response dari charge amplifier dari rangkaian, seperti itu. Selanjutnya, Nar. Kemudian dalam pengujiannya, yakni abu dijatuhkan dari ketinggian sekurang-kurangnya yakni 4 meter dengan tidak mempertimbangkan adanya angin. Kemudian dibuat algoritma otomatis sehingga membuka raw sinyal untuk ekstrak informasi. Jadi raw sinyal akan langsung diekstrakkan informasinya. Kemudian sinyal peak value bertambah seiring dengan ukuran dari partikel. Untuk lebih jelasnya dari figur 9 menunjukkan distribusi voltage peak amplitudes untuk 3 granulometries investigated yang diinvestigasikan. Untuk gambar selanjutnya mungkin untuk memperjelasnya. Nah, ya ini jadi untuk ukuran yang kiri adalah ukuran dari abunya sendiri, small, medium, dan large tadi, big. Kemudian untuk kanan ini dari bentuk sinyalnya dapat dilihat kalau yang untuk yang B itu sendiri merupakan sinyal dari pokoknya B, C, D merupakan dari small, medium, dan large dari output voltage sinyal. Setelah tadi yang windowing atau sistem opennya. Kemudian selanjutnya, Oke, untuk yang kemudian ini merupakan hasil grafiknya di mana di kiri merupakan distribution of output voltage peaks-nya, di mana kemudian untuk yang kanan merupakan output voltage versus size dari ash particle, di mana simbol merepresentasikan real observation, di mana ketika continuous curve is the model fitting, jadi menyesuaikan modelnya seperti itu. Selanjutnya, di mana tadi untuk menjelaskan yang sebelumnya, yakni gambar di atas, di mana situasi yang digambarkan yakni terdapat dua tipikal masalah prediksi dua kelas, di mana yakni binary classification, di mana kasus dapat dilakukan pendekatan terhadap dua masalah binary classification dengan dua ambang threshold. Tadi yang gambar di atas terdapat threshold 1 dan threshold 2. Dengan pendekatan berguna untuk memperbaiki nilai threshold dengan benar sesuai dengan ROC atau Receiver Operating Characteristic analisisnya. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Irfan. Baik, seperti yang telah disinggung sebelumnya oleh Dio, kita membahas tentang ROC atau Receiver Operating Characteristic. Nah, ROC ini adalah teknik yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan, mengatur, dan memilih pengklasifikasi berdasarkan kinerjanya. Aplikasi tipikalnya adalah di bidang teori deteksi sinyal. Nah, untuk setiap titik batas atau kriteria yang mungkin diadopsi untuk membedakan antara dua populasi, akan ada 4 kemungkinan hasil. Yaitu yang A, beberapa contoh benar diklasifikasikan sebagai positif atau true positive fraction. Yang B, beberapa contoh salah diklasifikasikan sebagai negatif atau FN, false negative fraction. Terus yang C, beberapa contoh benar diklasifikasikan sebagai negatif atau TN, true negative fraction. Terus yang terakhir yaitu D, beberapa contoh salah diklasifikasikan sebagai positif atau FP, false negative fraction. Lanjut. Nah, dua interest index dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu
TPR, true positive rate, atau sensitivitas sebagai rasio antara jumlah positif benar dan contoh positif total. Dengan rumus TPR sama dengan TP per TP plus Fn sama dengan sensitivity. Terus yang B yaitu false positive rate atau FPR, atau satu means specificity sebagai rasio antara angka dari positif palsu dan contoh negatif total. Dengan rumus FPR sama dengan FP per TN plus FP sama dengan 1 min specificity. Nah, ini adalah contoh kurva dan grafik. Yang A itu example of binary classification, yaitu contoh klasifikasi secara biner. Yang B itu ROC curve related to the example in binary classification. Jadi antara A dan B saling berhubungan pada false positive rates yang B. Nah, berikut analisis ROC diterapkan pada klasifikasi. Dengan mengacu pada gambar sebelumnya yang telah dijabarkan oleh Dio, ketika dua distribusi kecil dan partikel menengah diperhitungkan dan nilai ambang atau threshold 1 ditetapkan, yang diperkenalkan sebelumnya akan didefinisikan sebagai berikut. A, TP atau true positif, fraksi kuantitas A karena partikel abu sedang diklasifikasikan dengan benar sebagai medium. B, false negatif, fraksi kuantitas A karena TP abu sedang yang tergolong kecil. Yang C, true negatif, fraksi kuantitas A karena partikel abu kecil diklasifikasikan dengan benar sebagai kecil. Yang D yaitu false positif, fraksi kuantitas A karena partikel abu kecil yang tergolong medium. Demikian pula ketika dua distribusi partikel sedang dan besar diambil dengan nilai threshold atau ambang TH2 adalah tetap 4 fraksi yang akan didefinisikan sebagai berikut. TP karena fraksi kuantitas A karena partikel abu besar diklasifikasikan dengan benar dan besar. Begitu pula dengan seterusnya, yaitu ada false negatif, true negatif, sama false positif. Oke, next. Nah, ini adalah kurva untuk volcanic ash granulometries classification, yaitu yang A, curve the discrimination between small and medium size grains. Jadi ini ukuran small dan medium. Kurvanya sebagai berikut, yang A. Terus yang B, antara medium sama besar, sama large. Oke, next. Nah, cara yang sama telah dijelaskan tadi dapat diterapkan pada masalah klasifikasi antara partikel abu sedang dan besar. Juga dalam hal ini klasifikasi dapat tepat dari partikel menengah dapat menjadi penting untuk keselamatan transportasi udara sehubungan dengan yang benar klasifikasi abu besar. Jadi ini diterapkan juga pada metode klasifikasi abu untuk keselamatan penerbangan. Selanjutnya akan dijelaskan Fadi. Oke, berikutnya aku bakal jelasin pengukuran laju aliran atau flow rate. Laju aliran abu dapat diukur dengan menghitung waktu yang dibutuhkan abu untuk mengisi suatu volume yang ditentukan atau sebuah tangki. Untuk rumusnya itu dapat dihitung dengan rumus flow rate sama dengan delta V volume per delta T waktu. Satuannya mililiter per second. Terus menurut skematik yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman saya, abu yang bakal diukur tuh sensingnya tuh menggunakan infrared diode photosensistor. Untuk alatnya nanti tak sebutin di belakang. Terus arsitektur yang dijelaskan berikutnya sudah memenuhi syarat yang berhubungan dengan granulometri, laju aliran debu, seperti jarak antara sensor inframerahnya. Next. Terus untuk pembuatan arsitektur sensingnya sendiri, pertama tuh kan itu bentuknya corong kan, itu harus dihitung luas penampangnya tuh loh. Terus diperlukan tangki dengan ukuran sesuai untuk mengumpulkan abu. Untuk itu dilakukan pengamatan untuk mengetahui granulometri
dan laju aliran abu dari 3 gunung berapi yang berbeda dan didapat hasil seperti berikut. Jadi nanti yang diambil itu yang baris ketiga, yang expected as mass flow rate-nya. Lanjut. Terus kalau dari gambar yang ditampilkan render kan bentuknya kayak corong gini. Didapat bentuk tangki seperti gambar di berikut. D1 dan D2 itu adalah diameter dari penampung corong pengumpulnya dan tangkinya. Sedangkan kalau A1 dan A2 itu adalah bentuk top view-nya, struktur top view dan struktur berbentuk corongnya. Disarankan untuk ukuran D2 adalah 10 kali dari ukuran granulometrinya. Tadi ada di tabel yang sebelumnya di baris kedua. Terus untuk menghitung besar A1 dapat digunakan rumus A1 sama dengan A2 dikali H dikali rho dikali P dikali T max. Satuannya meter kuadrat. Di sini tuh H itu adalah jarak antara infrared diodanya, rho itu adalah massa jenis abu, P adalah massa azu aliran dari tabel baris ketiga, terus dan T-max adalah waktu maksimal untuk update data. Terus sensor yang digunakan itu adalah sensor tipe NPN silicon phototransistor SDP8436 yang dipasang berjejer dan juga infrared emitting diode SEP8736. Next. Terus berikutnya di sini setelah dihitung pakai rumus itu dapat dimodelkan dengan grafik yang sudah saya tampilkan di sini. Di sini ada 3 aksis, yang kiri itu untuk A1, yang kanan itu untuk D1, dan yang bawah itu untuk flow rate-nya atau P. Terus dari dari grafik ini nanti kita bisa nentuin seberapa besar luas penampang yang dibutuhkan untuk A1 dan D1-nya dengan cara menentukan T-max dan P-nya. Jadi misalnya kalau kita punya P berapa ini? 0,5, terus T-max-nya kita milih di 10 second, berarti nanti A1-nya di sekitaran 3,6 meter meter kuadrat. Terus di satunya di sekitar 2,14 meter. Next. Berikutnya ada karakteristik dari sensor laju aliran. Untuk mengetahui karakteristik dari perilaku sensor, dilakukan eksperimen dengan memasukkan abu dengan laju aliran yang kontinu ke dalam tangki. Eksperimen ini menggunakan abu dari Gunung Etna yang dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap level, dan terhadap 3 kelas granulometri menggunakan sistem injeksi yang dilengkapi dengan tangki beresolusi 0,1 ml. Nantinya akan dihitung estimasi volume abu dan lama pengisiannya. Terus untuk standar deviasinya menggunakan 0,11 ml. Terus untuk pengembangan lebih lanjutnya dilakukan dengan melakukan eksperimen sebanyak 30 kali dan mendapat 3 catatan waktu, T1, T2, dan T3, sampai abu menyentuh barisan susunan infrared diode lapisan ke-3. Hasilnya ada tabel berikut. Nah, untuk dari dari tabel di sini kan bisa di kira-kira berapa flow rate-nya tuh. Kalau dari percobaannya sudah dikasih flow rate 0,030 ml. Sementara untuk rata-rata dari pengambilan data percobaannya itu sekitar 0,3089 dan 90 ke sekitar segitulah. Dan untuk variannya sendiri untuk percobaan ke 3/5 bisa disimpulkan sebagai yang paling lama waktu tunggunya. Terus dari dari kelima percobaan ini bisa dihitung ketidakpastiannya, menghitung ketidakpastian dari pengukuran laju aliran menggunakan rumus yang di bawah ini.
di mana rumus tersebut memiliki variabel ketidakpastian volume dan waktu, yaitu U kuadrat delta V dan U kuadrat delta T. Menurut hasil percobaan yang didapatkan, ketidakpastian itu sebesar 0,75 pangkat 10-3 ml per second untuk base case-nya doang. Lanjut. Balik lagi ke Reinar. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membedakan adanya abu vulkanik dan juga partikel lain yang bukan abu vulkanik. Nah, bisa dilihat pada gambar itu ada delta 1 dan juga delta 2, di mana delta 2 itu melambangkan jarak antara magnometer dan juga tangki yang menampung abu. Nah, sedangkan D1 itu jarak antara magnetometer dengan magnet permanen. Nah, partikel abu vulkanik dapat dibedakan karena terdapat sifat intrinsik para magnetnya. Untuk mendeteksi fitur ini digunakan magnetometer MAG 3110 dengan sensitivitas 0,1 mikroT dan konfigurasi seperti pada gambar. Magnet permanen digunakan untuk mendeteksi adanya output bias pada magnetometer saat ada abu yang tertangkap. Jadi ketika ada abu yang memasuki tabung, maka magnet yang sudah ada dan juga menyambung datanya dengan magnetometer akan mengalami bias karena adanya abu yang memiliki sifat paramagnetik. Nah, eksperimen untuk menentukan jarak antara magnetometer dengan pengumpul juga dengan magnet permanen dilakukan dengan mencari jarak terbaik yang menghasilkan sensitivitas terbaik, semakin kecil semakin baik. Hasilnya membuktikan bahwa sensitivitas membaik ketika jarak antara magnetometer dan pengumpul diperkecil. Namun jika jarak magnetometer dan magnet permanen di bawah 4 cm, hasil bias tidak dapat terbaca. Eksperimen menggunakan pasir dan air juga dilakukan dengan hasil bahwa pasir dan air tidak mengganggu pendeteksian abu. Nah, jadi kesimpulannya untuk D1-nya itu jika jarak D1-nya, delta 1-nya di bawah 4 cm, maka hasil bias tidak dapat terbaca. Dan juga ketika adanya pasir dan juga air, pendeteksian abu itu tidak terganggu karena jika sensor diletakkan di alam bebas gitu ya, di udara terbuka, maka sangat besar kemungkinan akan ada pasir dan juga air yang ikut masuk ke dalam sensor. Nah, kita sampai pada akhir presentasi, kesimpulannya bahwa percobaan yang dilakukan oleh DIEEI dari University of Catania membuktikan bahwa proyek pembuatan multisensor abu vulkanik berhasil. Teori yang digunakan dibuktikan dengan eksperimen yang sesuai dengan tujuan awal, mulai dari granulometri abu, transducer piezoelektrik untuk mendeteksi abu yang ditangkap, flow rate menggunakan sensor infrared yang ditumpuk, hingga sensor magnetik untuk mendeteksi apakah ada abu vulkanik, dan semuanya bekerja sesuai teori. Multisensor ini dapat diimplementasikan untuk jaringan sensor peringatan awal atas adanya hujan abu pada daerah yang luas, dengan biaya yang murah dan juga perawatan yang relatif lebih mudah dibandingkan instrumentasi konvensional. Baik, sampai di situ presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.